Montase Lovers, ketemu Ica lagi di Montase Review No Movie, No Life. Kali ini Ica balik lagi dengan film horor yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho. 20 film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Dan berikut daftar filmnya. Genre horor kini menjadi salah satu genre populer di kancah perfilman nasional selain komedi, roman, dan juga religi. Dari masa ke masa, genre ini tak pernah pudar dan terus diminati oleh penonton, maka tak heran jika para produser film terus memproduksi film horor. Mungkin satu faktornya karena masyarakat Indonesia secara kultural menyukai hal-hal yang bersifat mistis. Selain itu pula, menonton film horor bagi kaum remaja memiliki sensasi dan juga pengalaman tersendiri untuk merasakan sebuah ketegangan dari teror yang disajikan bersama pasangan serta penonton seisi bioskop. Kini, tiap minggu nyaris selalu dirilis film horor di bioskop-bioskop tanah air. Kadang ada yang sukses, namun ada pula yang sepi penonton. Suksesnya film horor ditentukan oleh beberapa faktor, seperti sisi publikasi, serta tentunya sumber adaptasi kisahnya yang sebelumnya telah populer, seperti contohnya seri film Danur menjadi booming karena novelnya juga bestseller. Lalu efek dari booming film pertamanya tentu juga memberikan tren positif pada sequelnya, walau biasanya suksesnya tak selaris film sebelumnya. Faktor nostalgia masa lalu dari film lawas yang dibuat ulang atau remake juga berpengaruh pada tingkat penjualan tiketnya, seperti film Pengabdi Setan yang tayang di tahun 2017. Kemudian waktu rilis sebuah film horor juga bisa menjadi salah satu ukuran sebuah film tersebut laris atau tidak. Rilis berdekatan dengan film-film barat tentu memberikan pesaing yang berat. Pihak bioskop juga tentu akan melihat animo masyarakat untuk menambah atau mengurangi jumlah layar. Dan jika booming pada saat rilisnya, rasa penasaran seseorang untuk menonton tentu menjadi lebih tinggi. Dan berikut Montase Lovers, daftar 20 film horor terlaris Indonesia yang tercatat sejak tahun 2007 hingga awal 2020. Di posisi 20 ada film Rasuk yang tayang di tahun 2018 dengan jumlah penonton 900.362. Kemudian di atasnya ada Terowongan Casablanca tayang di tahun 2007 dengan total 949.878 penonton. Setelahnya ada Tali Pocong Perawan yang tayang di tahun 2008 dengan total 1.082.081 penonton. Gue gak percaya sama lo, tau gak? Barusan aku lihat pocong, Fir. Hari gini di mana sih ada pocong? Di bawah kamu, di atas kamu, atau di depan kamu? Kemudian Air Terjun Pengantin yang rilis di tahun 2009 dengan total 1.060.058 penonton. Apa salah kita? Dan di posisi 16 ada Ghostwriter rilis di tahun 2019 dengan total 1.116.676 penonton. Kembalikan! Lo juga udah lama gak kesana kan? Di posisi 15 Sebelum Iblis Menjemput rilis di tahun 2018 dengan total penonton sebanyak 1.122.187.
Dan di posisi setelahnya ada The Doll 2, tayang di tahun 2017 dengan sebanyak 1.226.864 penonton. Kayla tidak akan pernah bisa pergi ke alamnya selagi masih ada hal yang menurutnya belum selesai di sini. Kemudian Mata Batin di tahun 2017 sebanyak 1.285.557 penonton. Aku mau mata batinku dibuka. Kuntilanak di tahun 2018 dengan total 1.236.000 penonton. Kayla! Kemudian di posisi 11 ada Sabrina, tayang di tahun 2018 dengan total penonton sebanyak 1.337.510 penonton. Jai Langkung 2 di posisi 10 yang rilis di tahun 2018 dengan total 1.498.635 penonton. Kamu tenang aja. Selama mereka di luar, kita aman. Mereka udah nggak di luar. Kemudian Asih di tahun yang sama 2018 dengan total 1.714.798 penonton. AA sudah mengubur Ari-Ari Amelia. Kubur sekarang ya. Di posisi 8 ada Kuntilanak 2 yang tayang di tahun 2019 dengan sebanyak 1.726.570 penonton. Dan di posisi 7, Perempuan Tanah Jahanam rilis di tahun 2019 dengan 1.795.068 penonton. Dan Danur 3, Sunyaruri di tahun 2019 dengan total penonton sebanyak 2.411.036. Posisi 5 diduduki oleh Jai Langkung yang rilis di tahun 2017 dengan total penonton sebanyak 2.550.271. Kemudian Danur 2 Madah di tahun 2018 dengan jumlah penonton sebanyak 2.572.133 penonton. Ini bau Danur, tapi sepertinya kamu sudah tidak asing lagi. Di posisi ketiga ada Danur yang rilis di tahun 2017 dengan total 2.736.157 penonton. Dan di posisi runner-up ada Susana, Bernafas Dalam Kubur yang tayang di tahun 2018 sebanyak 3.346.185 penonton.
dan Pengabdi Setan menduduki posisi pertama yang rilis di tahun 2017 dengan jumlah 4.206.103 penonton. Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Montase Lovers, mari kita sejenak mencermati beberapa hal terkait jumlah penonton film horor yang dari tahun ke tahun semakin banyak. Semenjak Jelangkung yang rilis pada tahun 2001, peta genre horor berubah dan booming film ini membuat film-film selanjutnya mengekor dan menggunakan formula yang kurang lebih hampir sama. Sebut saja seri Kuntilanak. Namun pada tahun 2007, Terowongan Casablanca hampir menembus angka 1 juta dengan perolehan 949.878 penonton. Namun pada tahun berikutnya, Tali Pocong Perawan yang rilis di tahun 2008 tercatat sebagai film horor lokal pertama yang menembus angka di atas 1 juta penonton, yakni sebesar 1.082.081. Pencapaian ini tentunya menjadi salah satu tonggak awal bagi film horor karena animo penonton yang sangat tinggi. Tren tersebut berlanjut hingga akhirnya pada tahun 2017, Danur, I Can See Ghosts yang rilis di tahun 2017 mampu menembus angka 2 juta, yakni sebanyak 2.736.157 penonton, dan ini adalah capaian angka yang sangat fantastis hingga sampai masuk rekor muri dengan kategori film yang mencapai 1 juta penonton hanya dalam 6 hari. Setelah ini, film sequel dan spin-off-nya pun laku keras. Beberapa bulan setelah rilis Danur, muncullah film remake Pengabdi Setan. Di luar dugaan, film ini lebih fantastis lagi karena mendapatkan angka yang jauh lebih mengejutkan, yakni lebih dari 4 juta penonton, dan angka ini membuat film Pengabdi Setan masuk dalam urutan kelima film terlaris Indonesia sepanjang masa. Seperti tak mau kalah, Susana Bernafas Dalam Kubur yang rilis di tahun 2018 yang meribut film horor klasik dan aktris ikonik Susana ini hingga kini telah meraih sebesar 3.346.185 penonton, dan di tahun 2017 dan 2018 menjadi pencapaian film horor yang mampu mencapai angka sensasional di atas 2 hingga 3 juta penonton. 12 film dari 20 film yang tadi sudah disebutkan adalah film-film produksi tahun 2017 dan 2020. Bahkan 8 film berasal dari produksi tahun 2018, dan angka ini sederhananya menunjukkan bahwa animo masyarakat dan popularitas film horor pada 2 tahun belakangan meningkat sangat tajam. Kita lihat saja perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Semoga kuantitas film horor yang semakin meningkat diimbangi pula dengan kualitas filmnya. Oke, Montase Lovers, itu tadi 20 film horor Indonesia terlaris sepanjang masa yang ditulis oleh Agustinus Dwi Nugroho. Until next, in Montase Review, no movie, no life. Bye-bye!